Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali para peserta pelatihan kewirausahaan digital, teman-teman nelayan mau yang berada dimanapun, terutama yang ada di Kabupaten Cirebon, dan juga para petani rumput laut. Nah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam acara pelatihan kewirausahaan digital yang merupakan suatu pelatihan yang dilaksanakan oleh para alumni Australia bekerja sama dengan kelas bersama kita yang didanai oleh pemerintah Australia melalui Australia Grant Scheme. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai produk yang diproduksi oleh Three Starfish. Dan bersama kita kali ini sudah ada Bapak Wahyu Irja Purnama yang akan menjelaskan produk-produk yang saat ini sudah dipasarkan. Nah, Pak Irja ini berasal dari Kabupaten Cirebon. Selamat bergabung, Pak. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih sudah bergabung dengan kami. Saya mau tahu nih, Pak, ya kan, Bapak mulai usaha ini sejak kapan, Pak? Persisnya tanggal 12 Agustus 2012. Ya. 12 Agustus berarti sudah hampir berapa tahun, Bu? Hampir 10 tahun ya, Pak? 10 tahun ya. Itu untuk yang produksi sendiri. Kalau untuk yang trading, jadi sebelum saya produksi itu saya menjualkan produk teman-teman dari alumni Sekolah Tinggi Perikanan, dari produk dari Sukabumi sama dari Bogor. Itu saya sejak 2010. Kemudian 2 tahun kemudian karena mungkin pertumbuhan ini ya Bu ya, pertumbuhan market di mereka, sehingga acap kali pesanan-pesanan yang kita minta itu terlambat dikirim, kemudian kualitas juga ada terjadi beberapa perubahan, sehingga saya berpikir sama istri itu market yang sudah kita bangun sayang kalau suplainya nggak lancar ya kan. Sehingga tanggal 12 Agustus 2012 itu kita mencoba untuk yuk kita coba memulai produksi sendiri meskipun dengan volume yang terbatas seperti itu, Bu. Baik. Jadi memang di awalnya memang sudah menjual produk-produk makanan berarti ya, Pak ya? Ya, produk olahan ikan yang sama seperti yang saat ini saya produksi. Ya. Iya. Nah, itu dulu Bapak dapatnya dari teman-teman juga kenalan atau gimana, Pak? Ya, kebetulan kami kan ada komunitas Korps Alumni Sekolah Tinggi Perikanan. Dari situ teman-teman saling sharing produk. Kemudian saat itu saya kerja di perusahaan di Purwakarta, di PT Mina Global Mandiri. Saya berpikir nggak ada salahnya sambil kerja sambil jualan gitu ya. Dan saat itu dikerjakan oleh istri selama 2 tahun. Kemudian perusahaan mengalami masalah, dilalah mengalami masalah. Dari begitu tahun kedua perusahaan tutup, kemudian kita lanjutkan di bisnis yang udah dimulai ini, seperti itu, Bu. Oke, berarti ada alasan memang karena satu ada pekerjaan yang membuat Bapak harus bisa mandiri sendiri gitu ya, Pak ya? Betul, Ibu. Ada latar belakangnya, Bu. Ada latar belakangnya, baik. Ya. Mungkin kalau perusahaan nggak stop, Bapak jadi karyawan dong, Pak? Bisa seperti itu, seperti itu. Saya harus berterima kasih kepada bos saya yang bangkrut, Bu. Iya. Nah, tadi Pak, mengapa yang dipilih adalah produk makanan yang berbasis ikan nih, produk olahan makanan yang berbasis ikan? Ya, alasan utamanya karena mungkin saya sekolah di perikanan, kerja di perikanan, ruang lingkup saya perikanan. Sehingga saya berpikir kalau saya mencoba untuk membuat berbisnis produk yang lain, artinya saya harus belajar dulu, Bu ya. Belajar, kemudian proses belajar juga kan makan waktu dan risiko seperti itu. Sementara di saat tahun 2010 itu teman-teman saya sudah memulai dulu untuk memproduksi. Sehingga saya kerjaannya hanya tinggal membeli, kemudian menjual kembali seperti itu. Dan proses 2 tahun itu proses yang menurut ukuran saya menarik. Kenapa? Karena bukan uji coba ya, Bu. Alangkah awal kita memulai usaha itu kok volumenya dari waktu ke waktu mengalami pertumbuhan. Sehingga saya sama istri menyimpulkan ini usaha prospeknya bagus nih. Frozen food basically-nya adalah produk basically-nya adalah ikan. Seperti itu.
Nah, sementara saya sebelum memulai produksi sendiri itu, saya juga sempat survei ke pasar-pasar yang ada di seputar wilayah Cirebon. Pemain-pemain olahan sapi, kemudian olahan ayam, itu termasuknya pemain-pemain yang kelas pabrikan ya. Sementara kok kelas yang ikan ini masih memungkinkan untuk dikerjakan versi UKM, seperti itu. Jadi memang ada peluang dan memang peluang itu dibuktikan terus bertumbuh ya Pak ya? Ya, ada mengalami pertumbuhan, betul. Oke, jadi Bapak sebelumnya memang sudah memiliki keahlian untuk mengolah produk makanan dong? Begini Bu, saya dari tahun 97 sampai 2000 menjelang 2012 itu justru kerjaannya di pabrik pengolahan rajungan. Ya. Pelajaran value edit yang sekarang saya jalani itu merupakan pelajaran yang dulunya itu nggak menarik buat saya saat itu ya, nggak menarik. Tetapi setelah saya mencoba 2 tahun menjual produk teman-teman itu, akhirnya saya beranalisa begini, ini salah satu produk yang bisa dikerjakan versi UMKM, sementara pengalaman yang saya dapat di dunia rajungan itu adalah pengalaman yang kalaulah mau dijalankan itu harusnya versinya versi pabrikan, yang modal kerjanya nggak sedikit itu kan. Sehingga saya berpikir yang mampu saja deh yang kita kerjakan, yang mungkin ya. Karena pada saat itu kan juga kita secara finansial juga masih batuk-batuk lah Bu, bahasanya begitu ya. Demikian Bu. Dan saya olahan ikan itu kan karena memang pernah kuliah di dunia perikanan, saya buka-buka lagi, baca-baca lagi buku, kemudian saya tanya kepada teman-teman, kemudian bercerita, ya kita lakukan uji coba sendiri. Alhamdulillah uji coba itu kemudian hasilnya ditawarkan ke pasar dan responnya bagus, ya udah keterusan sampai sekarang. Gitu. Oke, baik. Berarti memang ini Bapak sebelumnya memang sudah punya latar belakang gitu ya Pak ya? Ya, latar belakang, betul. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, tadi kan Bapak bilang memang sudah memilih produk olahan berbasiskan ikan. Nah kemudian Bapak sudah mulai tahu dong kira-kira siapa yang akan Bapak tuju ya, pasar sasarannya gitu Pak. Itu bagaimana menentukannya Pak? Ya, sebenarnya waktu 2 tahun itulah waktu secara tidak langsung sebenarnya kita waktu uji coba pasar ya Bu ya. Nah, saya sebelum menjual produk dari teman itu juga kan melakukan survei ke pasar tradisional maupun ke pasar modern. Waktu itu di Cirebon itu masih ada Giant, masih ada Carrefour gitu kan. Nah, di situ saya sama istri bikin pemetaan ya, bikin pemetaan sambil tanya-tanya ke mereka berapa volume jualannya, kemudian berapa harga jualnya, seperti itu. Sehingga hasil simpulan survei saya itu menyebutkan bahwa potensi pasar olahan ikan di wilayah Kabupaten Cirebon itu bagus. Ya. Kemudian ada 3 segmen di hasil survei saya. Ada segmen yang pasar murah, kemudian pasar sedang, dan ada pasar yang saya sebut mahal begitu, yang bagus gitu ya. Di pasar yang murah itu pemain versi UMKM banyak. Di Cirebon banyak ini, pemainnya banyak. Kemudian versi menengah hanya ada beberapa orang, tapi justru di versi yang enak ini itu yang mahal ini ya, itu justru nggak ada pemainnya, yang versi UMKM ya. Sehingga saya akhirnya menyimpulkan sama istri, yuk kita pilih pasar yang bagusnya, yang produk yang enaknya. Karena kompetitornya yang sesama UKM hampir nggak ada. Nah, motivasi saya adalah membuat produk yang enak, mirip atau mendekati secara kualitas dengan produk yang mahal, yang pabrikan itu, tetapi dengan harga yang tidak harga pabrikan. Itu seperti itu. Sehingga muncullah riset yang saya lakukan juga riset yang menuju ke arah sana. Karena saya pernah mencoba juga untuk membuat produk yang murah, Bu. Apa yang terjadi? Saya bawa ke pasar, di pasar persaingannya terlalu ketat. Ya, terlalu ketat dan pemainnya terlalu banyak. Sehingga saya mundur alon-alon. Kemudian main di pasar tengah, pasarnya tanggung gitu kan. Akhirnya saya putuskan sama istri, yuk kita main di segmen pasar yang enak sekalian saja. Tapi dibuat dengan HPP UMKM. Itu seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak. Berarti Bapak di sini nggak asal menentukan ya Pak ya, jadi melakukan survei dulu gitu ya, sehingga yakin banget bahwa memang pasar yang menjanjikan itu adalah pasar yang tadi Bapak katakan sebagai pasar yang punya kualitas yang paling tinggi. Ya tidak asal misalnya asal murah gitu kan, asal bisa produksi. Kira-kira begitu. Wah, Itu menarik ya, itu sekali versi Pak. saya, Bu. Versi saya, Bu. Ya.
Karena gini juga pengalaman kami di perusahaan, waktu saya kerja di perusahaan itu. Perusahaan kan juga sering melakukan pelatihan-pelatihan ya, Bu, motivasi kepada kita karyawannya, bahwa setiap produk yang akan kita launching ke pasar itu harus dibuat berdasarkan hasil survei. Jangan berdasarkan kira-kira, apalagi ikut-ikutan. Ya kan? Bisa kita amati kok, Bu, bagaimana saya sebut aja umpama produk otomotif lah. Kenapa kok ada produk Avanza, kenapa ada Xenia? Kemudian kenapa ada Ayla Agia, kemudian ada Sigra, ya kan? Kemudian kenapa ada Terios? Kenapa ada Fortuner? Semua itu melalui proses survei, nggak asal-asalan bikin begitu. Pasar yang bagus ada, menengah ada, yang murah ada, sampai pasar mobil bekas pun tetap laku begitu. Nah, semua itu pilihan, tinggal bagaimana si pelaku usaha itu menentukan segmen pasarnya. Ada istilah market space ya. Kemudian setelah market space-nya kita pilih, kemudian kita tentukan lagi marketplace-nya di mana, tempatnya di mana. Itu seperti itu, Bu. Baik, jadi betul-betul di sini memang melalui satu proses penelitian yang boleh dibilang cukup matang lah gitu ya, karena Bapak juga Ya, sebelumnya sudah ada di produk makanan kan ya? ya, betul, Jadi, betul, betul. Cuman ya, ya versi saya yang apa ya, yang perorangan, Bu. Kalau terlalu matang itu kayak akademisi begitu ya. Kalau saya sih ya survei yang bisa kita lakukan, tapi secara apa namanya real, alhamdulillah hasil survei tersebut dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang bisa kita buktikan. Saya kadang-kadang menganggap begini, orang membuat produk itu seperti hanya orang membuat skripsi saja lah. Kita membuat hipotesa, kemudian hipotesa tersebut kita buktikan. Saya sampai dengan hari ini sudah punya 12 produk. Dari 12 produk itu ada beberapa produk yang gagal pasar, Bu. Nantinya pada saat saya melakukan uji coba pasar, melakukan survei, ternyata hipotesa saya keliru atau tidak tepat gitu kan. Sehingga pasar itu ketika produknya dibuat, dijual ke pasar, responnya lemah. Atau malah justru ada yang nggak laku. Artinya kan hasil survei saya gagal, Bu. Seperti itu. Tapi ya tadi tidak boleh kapok ya. Karena sekarang saya punya 12 produk juga nggak ujuk-ujuk. Kita bikin produk pertama itu otak-otak. Kemudian setelah otak-otak jalan, kemudian ada permintaan-permintaan produk lain, kita ikutin sesuai dengan permintaan pasarnya. Itu seperti itu. baik, berarti terus-menerus ya dilakukan kelihatannya di sini pembelajaran terhadap pasar ya. Ya Ya, Pak ya, walaupun mungkin tadi yang Bapak katakan secara sederhana, mungkin secara praktis kali ya. ya, siap. Baik, kalau saya boleh perlihatkan produk dari produk-produk Pak Irja, mungkin seperti ini kali ya. Tadi Bapak bilang kan ada Ya, berapa produk ada ya? 12 produk, Bu. Ya. Nah, ini adalah merek dari produknya Pak Irja ya? Ya, itu brandnya Tristar namanya Fish. Tristar Fish. Dan Ya. kita bikin tagline lebih terasa ikannya. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu ya produknya. Ini tadi ada berapa nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Yang di sini ada 13 produk. 13, betul. Tapi ada yang Heeh. gagal market juga itu, Bu. Yang gagal yang mana Pak? Itu ada produk Tempura itu gagal market. Kenapa gagal? Karena Oh, HPP-nya mahal. oke. Dia produksinya mahal. Kalau kita paksakan juga akhirnya susah lah jualnya. Kemudian otak-otak cumi sama udang itu ada produk otak-otak udang juga. Itu sangat harga raw materialnya itu kadang-kadang suka nggak bisa kita duga. Ya kan Hmm, tiba-tiba kalau lagi musim betul mungkin harganya masuk gitu. Tapi kalau begitu lagi kosong seperti ini ya mahal sekali dan untuk di Cirebon itu khususnya langsung lawan kita langsung ke pabrikan, Bu. Pabrik-pabrik untuk ekspor. oke. Ya. Jadi Jadi, lumayan berat kalau untuk lawan pabrik begitu. ya, Yang cenderung stabil ikan. baik. Nah, ini mungkin kalau saya perlihatkan lagi, yang lain adalah di sini ya. Ini otak-otak ya Pak ya? Ya, ini otak-otak Otak cumi. cumi. Ini masih ada Pak ya otak-otak cumi? Ini diproduksi temporary, Bu. Kalau pas harga bahan bakunya masuk saja. Oh, baik. Ya. Oh, jadi ada yang musiman juga ya berarti ya? Ada yang musiman. Ya, ada yang musiman. Oke. Nah, ini biasanya masa simpannya berapa lama, Pak? Kalau ikan Kalau atau makanan? kalau ikan hasil uji coba kita ke laboratorium BPMHP Perikanan di Cirebon itu masa simpan sampai 6 bulan. Oh, baik. Jadi lumayan lah masih ada spare time untuk jualan ya, Pak ya? Ya, cuman dengan catatan itu juga harus keep refrigerated ya, Bu ya. Kalau kita nyimpannya asal-asalan, Hmm, karena kita produk kan dibikin tanpa pengawet. iya, Itu kalau tanpa pengawet dibiarkan di suhu yang tidak beku ya, beku. itu produk baru jadi hari ini saja. Kalau ditaruh Hmm, di luar besok pagi itu udah dijamin asem, Bu.
karena nggak Hmm. pakai pengawet. Kita Ya, mencoba untuk produk ini tidak pakai pengawet supaya lebih safety, lebih food sehat. grade, ya lebih sehat ya untuk dikonsumsi masyarakat. Ya, Baik, baik. Saya lanjutkan mungkin Pak ya. Di sini ya, otak-otak ikan, ini cumi, ini ya. ikan, kemudian Kan ini kado. ekado. Ya. Ekado tuh produk apa ya Pak? Kok saya nggak tahu nih. Waduh, kuper banget nih. Itu produk ikut-ikutan di Hokben aja itu, Bu. Kalau di Hokben bikin seperti itu, Oh, oke. kita kita ikut, cuman namanya sekarang sudah bukan Ekado lagi karena nama Ekado diklaim menjadi hak patennya Oh, oke. Hokben. Kita robah E-nya menjadi O, Okado. Okado. Oh, oke. Ini adalah brandnya dari si Hokben. Jadi menjadi Okado ya. Baik. Ya, Ekado sekarang udah diambil brandnya sama Mhm, sama mhm, mhm. Hokben Ya, ya. ya, baik. Kemudian ini ada fish stick ya. Fistik, betul. Kemudian ini ada otaba. Ini apa? Otaba itu otak-otak tahu bakso. Itu intinya produk bakso kuah, Bu. Oke, berarti Heeh. otak-otak apa tadi, Pak? Otak otak-otak tahu bakso. Oh, otak-otak tahu dan bakso. Ya, itu Tahu konsepnya bakso. itu seperti tekwan, Bu, yang ada di Oke. Palembang. Seperti Iya, iya, iya. tekwan, hanya kita sederhanakan isinya itu di dalam situ ada bumbu basah, ada bumbu kering sama cabai. Hmm. Dan nanti kalau konsumen mau memasak itu tinggal panaskan air 500 ml, kemudian Ya, mendidih, masukkan bumbunya. Kalau cabai itu selera, kemudian masukkan isinya, sudah ngambang, sudah matang, ya sudah, Bu. Kalau itu kan beku ya, ya. Jadi kalau ya. belum ngambang, takutnya di dalamnya masih dingin. Baik. Baik, ini otak-otak tahu bakso, kemudian ini ada tempura. Ini yang Nah, nggak tempura. nggak nggak Ini diproduksi lagi. ini temporary juga, Bu. Jadi kalau pas lagi harganya masuk, kalau pas lagi ada pesanan ya kita buatkan. Saya sampai dengan Hmm. sekarang juga masih produksi, tapi ya tadi itu malah temporary banget. Kalau sudah Baik. mahal kok kemudian orangnya tidak pasti yang beli, mendingan saya nggak kerjakan. Tapi Iya, kalau ada iya. pesanan, ya kita carikan. Asal HPP-nya masuk, kita kerjakan. Seperti itu. Oke. Iya. Ini siomay ya, Pak ya. Siomay, iya, Bu. Siap. Kemudian ini ada kaki naga. Wah, namanya Kaki seru naga. banget nih kaki naga. Naganya di mana itu, Bu? Ada kakinya doang. Itu Keren, tuh keren. ikut-ikutan teman-teman saja karena produk frozen itu yang seperti ini orang sebut namanya kaki naga, jadi kita ikutan. Ada yang nyebutnya juga drumstick, ya. Oh, Ada yang nyebutnya oke. seperti itu. Jadi Drumstick. kita ikut aja lah. Iya, kayak paha ayam ya, Ya, drumstick. seperti itu bisa. Oke, kemudian ini ada fish cone. Diskon, ya. Diskon itu karena bentuknya seperti corong gitu, Bu ya. Ada juga yang ngasih nama ini keong mas. Ada yang nyebutnya seperti itu. Oh, oke. Hanya kalau saya pakai nama keong mas itu beberapa kali ditanyain pakai keong apa, begitu kan bingung juga karena nggak ada keongnya. Padahal itu hanya penyebutan nama produk Betul, aja ya. betul, betul. Kayak tadi kaki naga juga kenapa sih pakai naga gitu kan? Oh, oh, Naga apa bingung juga jawabnya. oke. Nah, Ini kemudian yang ini ada yang tuna. ini tuna flake katsu ini yang gagal pasar ini, Bu. Oh, Jadi kita ini. nggak lanjutin. Karena memang saya mencoba untuk menggunakan tuna, tetapi pada kenyataannya tuna yang kita dapatkan tidak bisa konsisten suplainya. Ya, Hmm. nggak bisa konsisten. Jadi daripada kita kalau udang meskipun mahal, tapi kan ada di Cirebon. Jadi kalau pas harganya masuk kita bisa kejar udangnya. Tapi kalau si tuna flake katsu ini pada saat orang mau kita belum tentu ada di wilayah Cirebon sini bahan bakunya. Karena begini Bu, kita nggak bisa, saya belum siap, belum bisa menstok raw material itu sampai banyak ya. Jadi kecuali ikan, kalau ikan kan karena kebutuhan kita setiap hari seperti itu, kita stok minimal dalam satu hari, dalam freezer itu paling nggak setengah ton untuk mengantisipasi sampai kekurangan bahan baku. Tapi kalau kayak macam udang, cumi itu kita nggak berani banyak-banyak. Jadi kalau pas orang butuh saja kita carikan, ada ya kita kerjakan. Itu seperti itu. Oke. Berarti di sini yang bisa diambil pelajaran adalah bahwa pemilihan produk kita juga harus perlu memperhatikan Suplai supaya bahan baku. ya pasokan bahan baku berikut Siap. dengan harganya. Kalau Betul, ada Bu. faktor musiman ya, pengaruh Ya, musiman, maka kita juga harus pertimbangkan dengan baik. ya, Baik. konsistensi harga, konsistensi quality dari bahan baku itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Oh iya betul. Kemudian mungkin lokasinya kali kalau kita Lokasi. ada logistik ya Pak ya.
Ya, betul. Simpanan dan seterusnya. Wah, ini kelihatannya nggak seperti kalau kita lagi masak di rumah kan, punya sekian bahan baku, jadi makanan enak, kemudian bisa langsung diproduksi ya. Ya, terus ini ikan Pertimbangan-pertimbangan. yang kita pakai saat ini itu setelah melalui proses pilih memilih, kita akhirnya cenderung memakai ikan mata goyang. Nama ikannya mata goyang itu kalau di apa namanya, dibuka di YouTube kan ada ikan mata goyang, ada yang nyebutnya mata goyang, ada yang nyebutnya raja gantang, ada yang nyebutnya suwangi. Itu ikan itu setelah pengalaman saya kerja di Rajungan beberapa tahun itu, saya lihat dari mulai Pantura Subang sampai dengan apa namanya, Tegal, Pekalongan itu produk ikannya konsisten ada dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi saya mengalami ketika suatu saat saya belanja di Tegal umpama kosong, ternyata ikan itu pindah. Ya mungkin saja pindah ke Cirebon. Nanti di Cirebon kita beli di sana kok kemudian suatu saat kosong lagi, ternyata dia pindah, mungkin pindah ke Eretan itu kan. Jadi saya kalau belanja ikan ya nggak satu titik, Bu. Tinggal di mana ikan itu berada ya kita kejar. Tapi alhamdulillah pengalaman kami selama 1 tahun itu ikan itu selalu ada di seputar Cirebon ya. Karena kita ke timur sampai ke Pekalongan sampai Tegal pun masih masuk kategori yang terjangkau ya. Kemudian ke barat sampai ke Subang sampai ke Eretan pun masih terjangkau. Yang repot kan ketika kita memilih ikan yang kalau kita tarik ke kanan ke kiri itu ternyata ikannya ada di Indonesia Timur itu. Seperti tadi saya memilih tuna itu seperti itu. Jadi repot, Bu. Baik, jadi supply ketersediaan ikan, pasokan ikan ya di sini Ya. karena ikan itu hidupnya di laut, dia bisa pindah kemana-mana Pindah, tergantung dari migrasi. musimnya. Ya. Siap. Wah, ini penting sekali nih kelihatannya nih pelajaran ini. Ya. Baik Pak, kemudian Pak, kan tadi kalau saya perhatikan dari ukuran produk Pak, itu rata-rata 250 gram gitu kan? Ya. Rata-rata 250 gram. Nah, mengapa Pak 250 gram nih? Kalau kita lihat misalnya yang ini kan, ya, nih 250 gram gitu kan Pak ya? Yang Ya, ini siap. semuanya 250 gram. Mengapa di ukuran itu Pak? Ya, itu terkait sama psikologi pasar, Bu. Jadi HPP yang produk tersebut saya sesuaikan dengan HPP-nya. Jadi produk itu kita jual di tangan konsumen itu kan 1 pack 250 gram seharga 18.000. 18.000 itu kalau seandainya dibikin 1 kilo kan berarti 72.000, ya kan? Kalau seandainya dibikin setengah kilo berarti kan 36.000. Saya hanya berpikir begini, ketika seorang ibu mau membeli makanan buat anaknya berbentuk frozen gitu kan, dia bawalah uang itu 50.000. Kalau seandainya dibelikan satu produk saya, umpama namanya Viscon itu kan, dia hanya dapat 1 bungkus, ya kan? Tetapi kalau seandainya dibikin seprapat, dia bisa ambil Viscon, bisa ambil nugget, bisa ambil otak-otak. Psikologinya seperti itu. Malah kami kalau pas orang beli 3 itu kita hargain 50.000, 3 bungkus. Ya kan? Tapi 1 paket mesti 3, minimal belanja 3, kita hargain 50.000. Psikologi pasarnya, saya pun mencoba bersurvei lagi pasar itu kepada istri saya, kepada teman-teman istri saya, kepada saudara saya juga. Saya katakan gini, Mbak, Nok, kalau ini dikasih harga 18.000, kamu tuh kalau narik uang dari dompet tuh berat apa ringan gitu kan? Kalau yang sudah kenal sih oke saja, ringan aja gitu kan. Kalau yang belum kenal mungkin perlu mikir dulu gitu kan. Tetapi yang terjadi justru terutama kalau di event-event ya kelihatan sekali ya. Orang kalau yang sudah beli itu cenderungnya nanti event yang akan datang lagi beli lagi. Tapi ya tadi pertimbangannya kalau punya uang 50.000 itu beli produk saya bisa 3 item. Makanya kenapa alasannya kita bikin kemasannya hanya 250 gram saja supaya jatuh ke tangan konsumen itu masih di bawah harga 20.000. Itu seperti itu, Bu. Oke, jadi ini kembali lagi ya keputusan Bapak tadi juga berdasarkan survei ya Pak ya, penelitian bagaimana daya beli dari konsumen, kira-kira begitu ya Pak ya. Sementara saya pembandingnya yang ada di retail modern itu yang saya tadi sebut produk yang enak tadi itu rata-rata berat itu 440 sampai 500 gram itu di level harga 36.000 sampai 38.000. Ya kan? Kembali lagi tadi ketika orang punya uang 50.000 beli produk itu hanya dapat 1. Ya kan? Tapi kalau beli produk kita bisa dapat 2 atau 3. Seperti itu. Kalau Sania bawa bakal uangnya 50.000. Baik, jadi ini juga ada psikologi pasar. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik, wah menarik sekali nih Pak. Oke,
Saya coba tanya yang lainnya, Pak. Tadi kalau Monggo. kita lihat, kemasan dari produk Bapak itu menggunakan plastik ya, Pak, ya? Ya, Yang plastik PE, transparan, plastik transparan. PE untuk bahan makanan gitu ya. Ya. Mengapa dipilihnya menggunakan, tadi Pak, kemasan seperti itu, Pak? Alasan utamanya itu sebenarnya masalah biaya, Bu. Begini, plastik produk frozen itu kan harus dikemas dengan plastik jenis polietilen ya, atau bisa juga pakai HDPE. Hanya permasalahannya, plastik itu kan plastik yang lebih mahal dibanding dengan plastik-plastik yang lain. Seperti itu. Kalau ngomongin kepengennya, saya kepengennya plastik yang full color, full printing, ya kan? Itu ada teknologi yang namanya fotografur kalau nggak salah ya. Cuman memang investasinya mahal, Bu. Investasi untuk membuat filmnya lah ataupun apa namanya ya, malnya itu mahal. Nah, karena saya belum kejangkau ke arah sana, sehingga saya menggunakan plastik yang paling mungkin ada di lingkungan saya pakai plastik transparan. Tujuannya supaya kelihatan produknya seperti apa. Kemudian labelnya saya gunakan stiker. Kalau stiker itu kelebihannya saya bisa cetak per 1 meter. Terkecilnya kan 1 meter. Kalau saya punya produk 12 dan saya uangnya terbatas, saya bisa masing-masing cetak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Sehingga di hari yang sama kita bisa memproduksi lebih dari 2 item produk dengan biaya yang terjangkau dengan kondisi keuangan kita seperti itu. Kalau kita langsung investasi ke rotografur besar, Bu. Sementara proses pasar ini kan proses yang bertahap ya, proses yang bertahap. Kemudian kita nggak bisa memastikan bahwa nanti bulan depan kita bisa pasang target sekian ton pasti habis, belum tentu seperti itu. Apalagi 2 tahun terakhir ini kan ada tema yang namanya COVID, ini membuat kita jadi harus ekstra hati-hati dengan investasi. Karena semakin besar uang kita keluarkan kok kemudian tidak bergulir, itu sama dengan uang parkir. Kan begitu, Bu? Sama dengan uang parkir. Mungkin kalau uang ini sesedikit mungkin parkir, kita bisa alokasikan untuk kebutuhan yang lain. Ini sih kena saya jawaban seperti ini karena jawaban versi UMKM, Bu. Kalau jawaban versi orang yang duitnya udah cukup, yang mendingan yang rotogravur sekalian, karena jatuh per piecesnya sebenarnya kalau rotogravur lebih murah jatuh per piecesnya, ya kan? Cuman investasinya juga nggak sedikit, Bu. Itu seperti itu. Ya, baik Pak. Ya beda sih Pak ya, karena mereka kan dengan modal yang besar, tentu dengan modal Ya, besar, dengan ukurannya kapital yang besar, besar. Betul. sehingga ada skala ekonomis yang bisa mereka capai. Semakin besar Ya, kita produksi, ongkos per unitnya mungkin jadi lebih pasti lebih murah. murah. Nah, tapi terima kasih nih. Ini ternyata apa yang dijelaskan oleh Pak Irja di sini sangat menarik. Mengapa? Karena semuanya ada alasannya ya, baik pertimbangan Ya, biaya, pertimbangan pasar, ya kan, ya, pertimbangan tadi mungkin keamanan juga, ya, ya. dan pertimbangan juga mungkin penyimpanan kali ya, Pak ya. Ya, betul, Bu, penyimpanan. Saya kalau saat ini cenderung kalau memproduksi itu berdasarkan kebutuhan pasar. Saya kapasitas simpan tuh paling sekitar 2.000 pack. Ya, dan 2.000 pack itu kan terdiri dari katakanlah mungkin minimal 10 item seperti itu. Nah, sementara namanya reseller-reseller itu kalau mereka beli itu nggak selalu satu jenis, Bu. Mungkin otak-otaknya 100, mungkin viskonnya cuma 30, ada kaki naganya 50, ya kita harus selalu ready stock yang mereka butuhkan seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau dari segi investasi tadi kalau kita melihat kemasannya Pak, itu investasinya kira-kira apakah untuk apa namanya skala usaha mikro itu masih cukup terjangkau ya Pak ya? Bentuk Kemasan Ibu ya, kemasan, tadi kemasan. alatnya Kemasan gitu. kalau alatnya sebentar, kalau dari materialnya plastik itu saya kena kuota minimal belanja itu 100 kg. Itu dengan harga per kilo cuma 34.000. Kemudian kalau label stikernya itu meteran. Semeter tuh cuma 100.000. 100.000 tuh dapat sekitar 130-an, sehingga satu lembar label itu plastik bersama labelnya itu kurang lebih hanya membutuhkan biaya sekitar Rp500. Kemudian yang agak besar lagi itu justru di mesin sealernya, Bu, mesin untuk pengepresnya, ya. Kalau dulu awalnya saya pakai hand seal. Kalau pakai hand seal itu kelemahannya ketika kita sudah nge-seal lebih dari 100, biasanya sealernya kurang rapat, suka lepas sendiri begitu. Sehingga kita mencoba memaksakan diri untuk menggunakan continuous seal. Continuous seal itu kelebihannya ada termostatnya dan heaternya terbuat dari plat besi kuningan malah. Jadi lebih awet.
Cuman kelemahannya investasinya lumayan Bu, ada sekitar 9 juta untuk continuous seal itu. Itu mesin dari 2012 sampai dengan hari ini alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Paling yang kalah itu beltnya saja. Kalau belt sih gampang beli di rumah kemasan ataupun di Bandung juga tersedia. Baik. Jadi berarti dengan uang yang mungkin lebih mahal, tetapi di sini lebih awet gitu ya Pak ya? Lebih awet dan garansi saya merasa lebih yakin hasil lipatan sealernya itu kemasan itu lebih rapat Bu, lebih Oke. kuat. Ya, jadi baik dari keawetan, kemudian hitungan dari per piece-nya juga akan jauh lebih murah karena dia Ya, tidak pernah rusak gitu dan ya, kualitasnya lebih terjamin kira-kira lebih gitu ya terjamin Pak. karena rapat Bu. Ya. Baik. Nah Pak, kalau ngobrol-ngobrol tentang merek atau jenama di sini Pak, Ya. bahasa Indonesianya itu ternyata merek itu disebut sebagai jenama. Nah Bapak kan memilih nama Tristar Pak. Tristar Fish ya kan. Nah, mungkin ada satu alasan khusus ya mengapa Bapak memilih nama tersebut. Ya. Silakan Pak. Itu alasannya alasan terlalu pribadi ya. 3 bintang. Betul. Saya itu punya anak, punya ada Nur Laili, Nur Alia sama Nur Saada. Semuanya pakai Nur ini kan tiga bintang gitu. Oh, ini 3 bintang ini Pak ya. Jadi Ya, dalam baik ini ada Tristar Fish, ada 3 bintang, itu ya, adalah anak-anak Bapak gitu? betul, betul. Oke. Jadi ikan 3 bintang yang melambangkan anak-anak Bapak. Kemudian ada tagline di sini lebih terasa Lebih terasa ikannya. ikannya, ya. Saya ngarang-ngarang itu tuh kenapa? Karena kami memilih segmen menengah ke atas dengan produk yang kita tawarkan adalah produk yang terasa ikannya. Loh kok Hmm. terasa ikannya? Emang ada yang nggak terasa ikannya? Ya, menurut hasil survei saya ada ikan yang ada produk yang rasa ikannya itu hanya tipis-tipis gitu ya. Kadang-kadang ada yang cuma baunya saja. Kita membuat produk Ibu itu dengan komposisi ikannya saja 80%. Ya, komposisi ikan 80%, kemudian tepung 15%, kemudian yang 5% itu BTP. BTP itu ada bumbu sama air ya. Sehingga ketika orang yang mencicipi produk kami itu benar-benar ketika digigit itu rasanya rasa ikan. Baunya bau ikan. Sehingga kita tawarkan di dalam tagline lebih terasa ikannya. Maaf, jangan dia mencela. Jangan sampai orang mencicipi produk saya lebih terasa tepungnya, atau lebih terasa daun bawangnya, atau lebih terasa bau bumbu yang lainnya seperti itu. Dan kita mencoba membuat produk ini ketika dikonsumsi itu sering saya katakan gini, kalau mau membuktikan produk saya itu tidak perlu pakai saus, singgelan aja, digoreng atau dikukus kemudian langsung dikonsumsi, rasa nggak ikannya. Karena jangan sampai produk itu enak karena sausnya atau karena sambelnya atau karena temannya itu atau karena pendampingnya itu, bukan karena kualifikasi daripada produknya. Itu yang kita lakukan, profil produk yang kita bangun, kita tawarkan kepada pasar. Dan memang saya rasakan pembelinya pun agak spesifik, Bu. Orang-orang yang memang suka ikan ya, tapi beberapa orang yang tidak suka ikan katanya, aduh ini amis banget ya. Ya memang karena ikannya 80%. Kalau nggak mau amis ya mungkin cari produk yang komposisi ikannya lebih sedikit. Malah ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak bikin yang murah? Bisa nggak bikin yang murah? Ya bisa lah. Saya punya produk juga yang komposisi ikannya hanya 50%. Tapi apa yang terjadi? Istri saya ketika saya merilis produk yang 50% khawatir ini jangan sampai kanibal pasarnya. Ternyata tidak. Yang 50% ya permintaannya segitu-segitu aja gitu kan. Yang sisanya yang lebih banyak malah justru yang 80%. Dan kita membuat produk yang komposisi ikannya hanya 50% itu hanya untuk pelengkap ini saja, pelengkap permintaan pasar saja. Saya kalau pas kegiatan event bazar itu kalau kita membawa 1000 pack itu mungkin ikan yang produk yang 50% hanya sekitar 10% atau mungkin maksimal 15%. Seperti itu. Ini dengan yang 50% tadi dengan merek yang sama, Pak, atau beda merek? Dengan merek yang sama tapi beda logo. Beda logo ya? Beda logo. Sorry, saya tidak pakai stiker yang seperti produk yang premium. Di sablon plastiknya. Oh, oke. Jadi kelihatan dari kemasannya bahwa yang itu adalah produk yang lebih murah gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Karena kadang-kadang pada saat kita jualan tetap aja, Bu, ada orang yang menanyakan, Pak, yang lebih murah ada enggak?
Tapi kita hanya membuatkan otak-otak saja, tidak membuat produk yang lain gitu. Karena kenapa? Karena otak-otak jauh lebih banyak permintaannya apa gimana, Betul, Bu. Pak? Lebih banyak Oh. permintaannya kalau otak-otak. Ya, lebih memasyarakat ya. Tadi kan Bapak sudah menggunakan merek ya Pak ya, namanya Tristar. Nah, apakah merek Bapak ini sudah didaftarkan ya Pak? Ya, saya merek Tristar Fish itu kita sudah coba daftarkan melalui Dinas Koperasi UMKM ke Haki ya, ke Direktorat Intelektual Haki di Kemenkumham ya, seperti itu. Cuman memang sampai dengan hari ini sertifikat patennya belum turun, Bu. Tapi saya udah dikasih bukti daftarnya, saya juga coba ngacak ke Dinas Koperasi UMKM, ternyata Pak prosesnya masih lama begitu kan, jadi ya udahlah biarin aja. Baik. Jadi prosesnya sudah berapa lama Pak? Proses Sudah ada 2 tahun, Bu. pendaftaran? Sudah ada 2 tahun. Saya malah khawatir berkas saya itu keselip di sana ya. Karena sempat saya disarankan, Pak datang aja ke Dirjen Haki ke sana. Waduh, kalau harus ke sana ya ribet juga ya kan. Ya ribet dalam arti waktu, dalam arti biaya begitu ya. Tapi proses pendaftaran sampai dengan diterimanya dokumen itu dan dinyatakan bisa didaftarkan. Kenapa? Karena sudah diseleksi mereka dan dicek oleh mereka tidak ada brand yang sama. Ini kan baru bisa keluar hak itu manakala namanya, logonya, warnanya tidak ada kesamaan atau kemiripan, seperti itu. Betul. Ya, betul. Tapi rasanya mungkin perlu diurus juga Pak, jangan sampai nanti. Betul. Mas sebaiknya harus ke sana diusut sendiri lah begitu ya. Iya. Mudah-mudahan sih memang. Logo yang saya pasang itu bukan logo hasil copy paste dari dari internet atau apa, itu khusus dibuat oleh tukang grafis, Bu. Kita bayar khusus untuk membuat logo itu. Mudah-mudahan nggak ada yang sama ya, kecuali orang yang meniru. Iya. Secara warna juga kan kita ada kuning, ada orange gitu kan, ada putih. Iya Pak. Ya itu akan lebih aman sebenarnya kalau memang sudah terdaftar gitu ya Pak ya. Nah itu untuk mendaftarkan apakah ada biayanya Pak? Kalau melalui program dinas kementerian itu tidak ada biaya, Bu. Tidak ada biaya. Bapak sampai dengan diberikan konfirmasi oleh dari Haki, Dirjen Haki itu juga kita tidak ada biaya seperak pun. Karena yang ngurus semuanya itu kan paket dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cirebon. Ya, berarti di sini Bapak masuk ke dalam pembinaan dari mereka, atau Bapak tahunya informasi itu dari mana Pak? Bahwa ada katakan pendaftaran gitu-gitu. Kami sebagai pelaku usaha kelas UMKM itu kan punya beberapa orang tua, Bu. Orang tua yang langsung itu Dinas Kelautan Perikanan, kemudian ada Dinas Koperasi UMKM, kemudian ada Disperindak. Jadi kita punya tiga orang tua ini. Baik, berarti dalam hal ini Bapak secara inisiatif sendiri itu menghubungi mereka atau gimana Pak? Begini Bu, diawali dari kita mengurus perizinan. Perizinan terendah yang harus dimiliki oleh pelaku usaha kelas UMKM itu kan izin tetangga, kemudian sampai ke IUMK, izin usaha mikro, yang dikeluarkan oleh Pak Camat. Ya, izin usaha mikro itu sebagai KTP kita sebagai pelaku usaha, dan kita laporkan IUMK itu kepada induk kita di Dinas Perikanan. Tetapi penerbitan IUMK itu kemudian ngeling ke Dinas Perindak, ke Dinas Koperasi UMKM bahwa mereka telah menerbitkan IUMK nomor sekian atas nama siapa begitu. Sehingga secara otomatis nama kita juga tercatat ada di Dinas Koperasi UMKM dan di Dinas Perindak. Dan mereka masing-masing itu punya program-program pembinaan yang memang berbeda, Bu ya. Kayak contoh saja, Haki itu ngurusnya di Dinas Koperasi UMKM, tapi kalau halal ngurusnya itu ada di Dinas Perindak. Seperti itu. Dan ada pembinaan-pembinaan lain tentang masalah keamanan pangan, tentang masalah bahan-bahan tambahan pangan yang layak dan yang boleh dipakai. Oke, berarti artinya di sini Bapak selalu diberi informasi ketika ada misalnya training atau pelatihan atau pemberitahuan mengenai tadi misalnya tambahan bahan pangan gitu ya.
ada termasuk sanitasi hygiene, ada mungkin ya. standarisasi apa gitu. Iya, kita sering dilibatkan tuh seperti itu. Sesuai dengan materi yang mereka miliki ya. Karena kalau dinas perindak itu kan yang dinaungi kan program agro kan bukan hanya ikan saja, ada buah, ada padi, ada palawija itu seperti itu. Jadi ketika mereka punya kegiatan ya pesertanya disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Nah, Pak, tadi menarik sekali, Pak. Bapak di sini produknya kan sudah tersertifikasi halal ya, sudah ada halal certification. Nah, itu Bapak mengurusnya ke Desperindak tadi ya, Disperindak. Nah, gimana Pak? Itu sulit atau enggak, Pak? Dan mengapa Bapak betul-betul di sini serius justru kan usaha mikro, Pak. Kenapa sampai harus capek-capek dapetin sertifikasi mikro? Saya rasa ini udah masuk usaha kecil lah ya, bukan mikro. Sudah sampai berpikir untuk mendapatkan sertifikat halal di sini. Kira-kira gimana penjelasannya? Karena kalau untuk produk yang berlabeling dan disimpan itu kan memang itu atribut yang harus ada di dalam situ. Ya. Kemudian sebenarnya mengeluarkan halal itu kan MUI. Tetapi pemerintah kan punya program untuk menghalalkan produk seperti itu. Sehingga kita diuruskan oleh mereka untuk didaftarkan sampai dengan akhirnya pihak MUI juga inspek ke kami, kemudian sampai akhirnya keluar sertifikat seperti itu. Masalah kenapa kok susah ngurus ya memang karena itu ketentuan Bu, jadi kita mesti urus itu. Kecuali produk saya hanya begitu jadi langsung dijual tanpa kemasan, itu mungkin tidak dikenakan ketentuan seperti itu. Ya kan? Oke. Sekarang yang up to date kami juga lagi ngurus ke MD, ke BPOM yang provinsi, ya kan. Ini in proses juga lagi proses. Baik, berarti bukan hanya tercatat sebagai PIRT, tetapi juga ingin masuk ke Badan POM ya Pak ya? Ya, itu seperti itu. Karena hasil pembinaan bahwa produk-produk yang ini harus diurus sampai ke tingkat ini, ya kita ikutin. Itu bagian daripada manfaat pembinaan oleh pemerintah ya. Karena kami ini kan terpantau oleh mereka, terpantau apa yang kurang di kami ya mereka ingatkan, mereka jadikan program kegiatan. Ayo ikut, ini ada acara seperti ini ya, ayo aja. Salah satu manfaat kita dibina langsung oleh pemerintah. Jadi lumayan dekat nih berarti ya hubungan antara Bapak sebagai pelaku usaha kecil menengah gitu dengan pemerintah ya Pak ya. Jadi bukan hal sulit lah untuk menghubungi dinas ya Pak ya. Mudah sekali. Yang penting kita apalagi kita mau sowan ke sana, mau hadir, kita ketok pintu, kenalkan diri kita siapa, kita produksi apa, di mana. Malah untuk awal-awal dulu ketika saya baru memulai itu, kan di setiap kecamatan kan ada penyuluh. Ya kan? Kita lihat, ditengok saran-sarannya apa, kurangnya apa, atau barangkali kita punya keluhan apa yang mungkin bisa mereka bantu ya disampaikan aja. Mereka kan konsepnya membina, bukan membina dan membantu, bukan menjamin ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai keliru pemahaman ya. Mereka datang ke kita itu sifatnya membina, mengarahkan. Adapun kok mereka punya program apa yang bisa bermanfaat buat kita ya ikutin aja. Tapi kita nggak bisa menuntut. Maksudnya menuntut gini, kadang kan ada beberapa teman-teman yang berpikir gini, ini saya udah bikin, udah jadi ini, dibawalah produk itu ke Dinas Perikanan, ini gimana ini marketingnya? Tolong dong bantu, nggak bisa begitu. Karena sekali lagi, proses pembuatan, produksi sampai dengan marketing itu justru 100% tanggung jawab kita sebagai pelaku usaha. Pemerintah itu konsepnya membuat regulasi, menjalankan regulasi dan mengawasi begitu. Nah, kami sebagai anak binaannya itu dipantau juga oleh mereka, apakah kita sudah berizin, apakah kita produksinya sudah benar apa belum, kurang apa diarahkan. Ini kan konsep pembinaan kan seperti itu, Bu. Kalau memang kurang pinter, kurang ngerti ya ditrainingkan gitu kan. Kurang, Pak saya mau urus MUI halal tapi nggak punya duitnya, mereka punya program gitu kan. Programnya gratis. Alhamdulillah urus seperti itu gratis, Bu. Nggak bayar. Alhamdulillah. Mungkin kalau MUI-nya bayar ya, tapi membayarkan pemerintah bukan saya, Bu. Baik Pak, wah rupanya ini bisa jadi masukan nih buat teman-teman sekalian bahwa untuk mendapatkan fasilitas yang memang sudah disediakan pemerintah itu bukan merupakan hal yang sulit atau bahkan bukan sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin karena contohnya ini di sini misalnya Pak Irja ya sudah bertumbuh justru karena ada
bantuan dari pemerintah gitu kali Pak ya? Boleh Betul, dibilang betul. seperti itu. Dibina oleh pemerintah, dibantu oleh. Baik Pak, ada pertanyaan yang lain Pak, sedikit lagi Pak di sini. Bapak tadi sudah mengatakan bahwa produk yang Bapak hasilkan di sini menggunakan satu desain khusus lah ya di sini untuk labelnya, untuk kemasannya. Kan kita nggak bisa sembarangan membuat apa namanya, katakan Ya, tergantung dari ukuran, tapi juga pemilihan bahan dan seterusnya. Nah ini ya. Bapak penentuannya apakah dengan cara mencari tahu sendiri atau melihat apa contoh orang lain atau memang juga dibina dari pemerintah, Pak? Itu bagian daripada proses pembinaan. Hmm. Saya kenal dengan supplier plastik, saya lihat, saya diajakin event bazar pameran, sehingga bisa mencontoh, melihat, mengamati, meniru, mudah modifikasi, sehingga kita bisa memilih apa yang terbaik buat kita ya. Gitu kan. Selain kita berdekatan dengan pemerintah, selain pembinaan tadi, kita juga diajakin event, Bu. Nah ini nanti malam tadi saya cerita ke Ibu, besok event yang tadinya direncanakan hari Jumat, dimajukan hari Kamis Jumat di Gedung Sate. Nah, itu kesempatan kita bersilaturahmi dengan para pelaku usaha se-Jawa Barat. Kita akan tahu, lihat gimana produk teman-teman kita. Kita akan lihat juga mencicipi apa kelebihan-kelebihan mereka. Kan kita boleh juga meniru, kita boleh bertanya gitu kan. Kemudian nanti pulang sampai sini bisa kita jadiin materi untuk improvisasi. Seperti itu. Dan dari situ juga akan tumbuh pasar ya, tumbuh pasar yang ada di Bandung, ada di Bogor, itu salah satu penyebabnya, salah satu kick off-nya itu dari event-event bazar pameran seperti itu. Dan pemerintah pun akan mau mengajak kita manakala kitanya juga serius. Karena nggak sedikit juga teman-teman yang diajakin event atau kegiatan-kegiatan itu apa ya, pada setengah hati lah saya anggapnya begitu. Sehingga program mereka seolah-olah tidak berjalan dengan mulus karena si pelakunya juga kayak orang setengah hati mengerjakannya. Dan ketika kita dibina, kemudian tumbuh proses volumenya dari katakanlah 5 kilo, 10 kilo, terus tumbuh seperti itu, mereka juga senang, Bu. Mereka juga senang, merasa apa yang dilakukan oleh mereka itu ada manfaatnya. Sehingga nggak segen-segen, kemudian ada program-program yang lain ya dilibatkan lagi, dipanggil lagi, ya kan. Terus seperti itu. Sebenarnya pemerintah haus kok dengan para pelaku-pelaku usaha baru ya, siapapun itu. Karena saya sudah merasakan katakanlah disentuh oleh mereka, beberapa program yang bermanfaat buat kita. Dan beberapa kali juga pemerintah mengatakan, loh kok yang orangnya ini aja ya itu, yang nggak ada yang baru itu. Itu seperti itu salah satu apa ya mungkin ya gerutuknya itu kok ketemu ini lagi itu. Ini kan udah pernah karena nggak ada yang lain akhirnya main lagi itu. Seperti itu. Baik, jadi bazar ataupun event-event, pertemuan-pertemuan itu tidak hanya melulu kita cari karena kita ingin mengembangkan pasar, tetapi juga ada kesempatan kita untuk belajar dari sesama pelaku Pelaku usaha. UKM sebenarnya, pelaku usaha. Wah, ini menarik sekali Pak. Memang saya rasa kalau dinas atau siapapun bertemu dengan para binaan yang punya jiwa seperti ini pasti akan merasa senang sekali ya. Ya. Pantas aja Pak. Ya, oke Pak. Tadi Bapak kan mulai dari awal gitu kan Pak ya untuk menjual. Nah, produk yang Bapak tawarkan. Nah, kira-kira program-program yang Bapak mungkin rasakan dampaknya itu signifikan gitu di dalam program penjualan Bapak di sini apa Pak? Pakai strategi apa Pak? Aduh, nggak ada strategi khusus ya Bu ya, karena saya juga ilmu marketingnya ilmu sembari jalan saja. Yang saya pahami, kita mencoba membuat produk yang terbaik, sehingga ketika konsumen membeli, kemudian dia merasakan cocok, dia akan bercerita kepada yang lain, dan mungkin dia akan kembali lagi. Tetapi dalam konsep mengembangkan pasar, kesempatan kita untuk mengikuti kegiatan bazar pameran itu kesempatan emas buat saya. Karena di sanalah kita bisa mengenalkan produk kita ke luar Cirebon ya, keluar Cirebon. Bu, satu hal yang saya tidak menduga ya, orang yang datang di event bazar pameran itu bisa dia itu personal, bisa dia itu corporate, bisa dia itu seorang direktur apa, bisa juga dia sebuah pengelola asrama apa gitu. Sehingga nggak bisa kita duga tiba-tiba nanti selesai pameran ada orang telepon kita, Pak, saya mau begini-begini, bisa ada yang hanya untuk dijualkan lagi, ada yang mungkin dia sebuah kepala dapur sebuah institusi apa untuk membelikan seperti itu. Dan saya sudah merasakan itu, alhamdulillah, ya masih berjalan sampai dengan sekarang, ya kan. Itu nggak tahu pembeli itu dulunya ketemu sama saya di mana gitu loh Pak ya.
Tapi begitu dipamerkan biasanya mereka membeli, mencicipi, kemudian minta nomor telepon begitu kan. Dan selalu setiap kali event saya kan menyiapkan tester. Tester ini fungsinya supaya mereka yang ragu-ragu belum pernah beli itu bisa yakin bahwa oh ini oke, oh ini layak untuk dibeli oleh mereka. Seperti itu. Kemudian kartu nama ya. Kartu nama itu standar lah. Kalau mereka butuh lagi atau apa kan bisa menghubungi kita. Seperti itu. Baik. Jadi kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini menggunakan satu teknik-teknik tersendiri juga untuk memahami pasar gitu kan. Kita tidak bisa menganggap bahwa orang yang datang itu semuanya sama gitu kan. Dan Betul. kita harus menganggap bahwa semua yang datang itu insya Allah akan membawa kebaikan untuk produk kita gitu kan. Maka kita harus siap. Satu Harus dengan siap. tadi kontak gitu kan Pak, dengan tester gitu untuk meyakinkan bahwa konsumen itu tidak salah menemui Salah membeli produk kita. iya. Wah, saya rasa ini pelajaran yang pelajaran yang sangat menarik sekali yang kita peroleh dari Pak Irja di sini sebagai pemilik dari produk Tristar Fish ya Pak ya. Yang sudah berkecimpung di bidang olahan makanan berbasis ikan selama 10 tahun ya Pak, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Ya. Terus satu hal lagi Bu, bahwa siapapun yang mau masuk ke dunia olahan ikan dan mau menjual itu hati-hati dengan pergaulan. Ya kan? Hati-hati dengan pergaulan. Maksudnya begini, saya berteman dengan marketing rokok, Bu. Maaf. Rokok itu produk yang oleh mereka dijual, tapi di dalam kemasannya sendiri bahasanya jangan beli saya gitu. Jangan beli saya. Itu otak berpikirnya orang marketing rokok itu udah istimewa sekali, ya kan? Bagaimana membolak-balikan fakta memorinya orang supaya produk yang di dalam tulisannya dia saja mengatakan jangan beli saya, tapi malah suruh dibeli. Dan target mereka adalah konsumen yang fanatis. Sok aja Ibu perhatikan orang-orang rokok itu, yang sudah biasa merokok merek A, suruh ganti merek B belum tentu mau, ya kan? Nah, itu salah satu yang saya tiru kepada mereka untuk membuat produk supaya mereka kalau udah nyicipin produk saya itu, ya maunya yang produk punya saya lagi, nggak dipisahkan. Dan ini di event bazar pameran bisa dibuktikan, ya kan? Mereka yang sudah biasa beli ini ditawarkan yang lain, walaupun itu bisa saja lebih murah, apalagi mahal belum tentu mau. Gitu Bu, itu cerita yang apa ya, pengalaman yang saya jalanin dengan ilmu yang terbatas gitulah. Mungkin kalau untuk yang baru-baru Pak, mereka mungkin nggak begitu tahu gitu. Maksudnya paling nggak ada satu hal yang bisa memotivasi mereka, bagaimana mereka mau berani gitu menentukan untuk ayo sekarang saya akan berwirausaha gitu. Dan kemudian menentukan produk apa yang harus saya bikin, yang saya harus sediakan. Nah, kira-kira apa Pak kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman kita ini Pak, para pemuda nelayan? Oke. Kalau untuk para pemuda nelayan ini, saya pikir, gimana ya ini, saya kadang-kadang melihat teman-teman yang ada di ruang lingkup nelayan itu terlalu manja dengan alamnya. Terlalu manja dengan alam karena mereka terlalu mudah juga cari uangnya. Kalau saya kan walaupun pelaku usaha perikanan, tapi saya nggak tinggal di nelayan, Bu. Nggak tinggal di ruang lingkup nelayan. Nah, mohon untuk kepada teman-teman yang di nelayan itu, cara berpikirnya yang kreatif, yang keluar dari yang terbiasa, yang sudah biasa dari sana. Contoh sederhana aja, value edit ini kan produk jellyfish ini kan produk yang sederhana, yang mudah. Hanya tinggal sekarang keyakinan orang tersebut untuk menjalankannya sebesar apa. Saya malah sempat mengatakan begini, Mah, kalau kita kerja sambil bisnis, ya bisa menjalankannya setengah hati. Sehingga saya bikin agreement lagi sama istri waktu mau mulai itu, istri saya keluar kerja, istri saya dulu perawat, kemudian saya dilalas juga di perusahaan ada masalah, sehingga kami dihadapkan sama situasi yang butuh. Ya kan? Kalau orang sudah butuh itu, ya apapun akan dilakukan. Saya bikin ambil paribasan seperti ini. Mungkin kita bisa lari, Bu. Mungkin kita bisa lari kencang, bisa lari pelan, ya kan? Malah mungkin ibu sama saya kalau suruh balapan lari bisa-bisa menang ibu. Tetapi kalau ibu saya iming-iming, ibu, yuk kita lari jarak katakanlah 1 kilometer, nanti begitu sampai di sana, ibu saya kasih hadiah uang 50.000. Belum tentu ibu juga mau. Ya. Tetapi karena saya situasi
bekerja saya sudah dalam positioning yang kepepet, sehingga saya pakai manajemen ilmu kepepet, Bu. Nah, saya ibaratkan lari tadi lagi, ibu nggak usah disuruh lari, di belakang ibu dilepas anjing gila, pasti ibu lari. Nah, kebutuhan hidup itulah saya anggap seperti anjing gila tadi itu. Nah, ketika seseorang sudah masuk, bisa menciptakan anjing gilanya dalam mindset berpikirnya, dia akan bergerak dengan sendirinya. Dia akan bergerak dengan apa namanya kesadaran. Itu seperti itu. Baik, jadi artinya di sini apa namanya para teman-teman di sini, para pemuda nelayan harus bisa justru memacu dirinya sendiri ya, memacu dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri untuk memang bertekad bulat ya kan menjadi pelaku usaha mikro dulu mungkin kalau memang belum ada dana gitu ya, kemudian bertumbuh menjadi usaha kecil, menengah sampai mungkin nanti jadi perusahaan yang besar. Kira-kira gitu ya, Pak ya? Seperti itu. Dan sebagai catatan juga, bagi siapapun yang memulai, jangan pernah sembunyi di belakang kelemahan kita. Karena pada dasarnya, siapapun yang memulai, pasti masing-masing itu punya kelemahan. Ada yang kelemahannya di bidang finansial, ada yang kelemahannya di bidang equipment, ya kan? Ada yang kelemahannya di bidang-bidang yang lain, itu seperti itu. Tapi tolong jangan sembunyi di belakang kelemahannya. Karena setiap kelemahan sebenarnya bisa kita carikan solusinya. Contoh sederhana aja, Bu. Saya awalnya itu nggak punya mesin, Bu. Ya kan? Nggak punya mesin. Saya giling ke pasar. Ternyata perjalanan giling ke pasar selama 6 bulan itu menyebabkan saya berkenalan dengan Dinas Perikanan. Dengan Dinas Perikanan itu lama-lama saya tahu mesin penggiling ikan yang murah itu di mana belinya, ya kan? Terus kita beli, terus pelan-pelan lama-lama kebeli tuh mesin yang besar, ya kan? Yang lainnya seperti itu. Jadi jangan sembunyi di belakang kelemahan kita. Malah saya memotivasi kepada anak-anak saya juga seperti itu. Tolong ke depan, kalau kamu mau jadi orang sukses itu, jangan sembunyi di belakang kelemahan kamu. Karena setiap orang nggak ada yang sempurna, pasti punya kelemahan. Kan sering kita hadapin begini, kalau disuruh wirausaha, wah saya mah nggak tahu, saya mah bodoh, saya mah nggak punya uang, saya mah punya bla 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 kelemahan ini itu. Yang intinya ujung-ujungnya adalah nggak apa ya, nggak mau gitu, Bu. Karena kalau orang tidak bisa itu bisa belajar, orang tidak mungkin nunggu waktu yang tepat, tapi kalau orang tidak mau itu sampai mati juga susah obatnya itu, Bu. Demikian, terima kasih para peserta sekalian atas partisipasinya. Tadi kita sudah belajar banyak dari Pak Irja, pemilik dari Three Star Fish, yang memiliki produk-produk pangan olahan berbasis ikan mengenai produk beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikuti bersama bisa kita selain bisa kita pelajari, juga bisa kita terapkan dan menjadi contoh yang baik bagi usaha kita. Demikian, sampai jumpa lagi.